Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi lahu ma fis samawati wal ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat subuh rahimahullah. Pada pagi ini saya menggantikan Ustadz Miftah Abdillah yang saat ini sedang keluar kota. Dan yang kedua, kami menghimbau kepada bapak ibu-ibu yang namanya belum tercatat di papan korban, kami mohon bisa dicatatkan nama bapak. Kalau sapi itu, seperti sapi itu 3,6 juta dan bisa transfer ke rekeningnya Masjid Al-Hikmah. Kalau kurang nanti saya kurang informasi, saya siap untuk menjelaskan kepada bapak. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu berusaha mensyukuri setiap nikmat-nikmatnya Allah yang Allah gelontorkan kepada kita. Di antara syukur kita kepada Allah adalah kesempatan besar pada hari ini adalah ibadah kita dari tadi kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi adalah merupakan berlapis-lapisnya barokah. Dan Imam Ghazali berkata tentang barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sementara Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-Araj rahimahullah, beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak dibarengi dengan mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah awal petaka. Maka saya ingatkan pada diri saya juga kepada jamaah yang lainnya, hari ini adalah hari Jumat, Syahidul Ayam, hari yang paling baik dari Senin sampai dengan Ahad. Inilah hari yang terbaik, hari Jumat. Di kesempatan inilah mari kita sama-sama berlomba untuk berbuat baik supaya menjadi catatan tambahan pahala kita. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga sampai akhir zaman, sampai diri kita yang saat ini berkumpul di Masjid Al-Hikmah ini menjadi salah satu yang selalu mengikuti para salafus soleh. Lalu doa kita kepada mereka, ridwanullah alaihim, semoga Allah ridho kepada mereka. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, ikhwatal Islam wal iman, kultum pagi ini adalah berisi tentang nasihat-nasihat terutama untuk al-fakir ilm ini. Dan kita tahu bahwa nasihat itu selalu berulang-ulang, karena yang dinasihatkan adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, dan itu berulang-ulang dan tidak menjadi masalah. Walau selalu diulang karena nasihat itu adalah nutrisi bagi batin kita, bagi hati kita, dan kita butuh nutrisi itu. Seperti Allah tegaskan di surat Az-Zariyat ayat 55,
fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Itulah yang menjadi konsideran atau pertimbangan kita. Kenapa selalu alhamdulillah di masjid ini selalu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat yang diketengahkan itu. Berkaitan dengan nutrisi ini, contoh simpelnya begini. Umur saya 63 tahun. Kalau satu hari saja saya makan 3 kali, maka sampai dengan saat ini berarti saya sudah makan 68.000 kali. Dan yang saya makan adalah ya sayur, lauk pauknya, tempe, tahu, nasi tentu. Dari waktu saya kecil sampai dengan saat ini, ya nasi ya seperti itu. Itulah nutrisi untuk tubuh saya yang sifatnya berulang-ulang. Begitu juga dengan nutrisi untuk hati dan batin kita. Namanya apa? Tausiah. Nabi SAW pun ketika menyampaikan nasihat juga berulang-ulang. Bahkan ada salah satu sahabiat itu adalah para muslimah yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yang menyampaikan pengakuannya sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim dalam kitab Sahihnya nomor 366 dari Ummu Hisam binti Harithah bin Nu'man. Ia berkata, wa ma akhadu qaf wal Quran al-majid ila an risani Rasulullah SAW. Tidaklah aku mengambil atau menghafal dan mempelajari surat Qaf kecuali dari lisan Rasulullah SAW. Jadi itu berulang-ulang, sama apa yang saya katakan nanti, sama meripit asal mengulang-ulang. Nah, padahal si sahabiat ini seorang wanita yang tidak hadir dalam Jumatan. Tadi saya teruskan, yaqra'u hakula yaumi jumu'atin ala minbari idza qataban nas. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf setiap hari Jumat di atas mimbar saat beliau berkhutbah di hadapan manusia. Jadi surat Qaf sampai orang kalau namanya ahfad itu tidak dalam sholat Jumat tidak ada, tapi si ahwat ini, si sahabiat ini mendengarkan dan itu pasti berulang-ulang. Nah, si sahabiat ini seorang wanita yang tidak hadir dalam Jumatan tapi mendengar khotbah Nabi SAW, dan yang pasti ini si sahabat itu pasti mendengarkannya berkali-kali. Maka si sahabiat ini hafal surat Qaf, surat 50. Jamaah penduduk surga rahimakumullah, melanjutkan kutum pada Sabtu yang lalu tentang Jaufal lail akhira wa duburos solauti. Doa ini adalah ketika ada dialog sama sahabat, ya Rasulullah, apa doa yang insya Allah Allah ijabah, yaitu apa? Jaufal lailil akhiri wal duburos solauti. Doa pada pertengahan malam yang mungkin insya Allah kita semua melakukan ini. Dan setiap selesai sholat wajib sebelum apa? Salam. Nah, yang belum dipersilakan karena ini doa ini apa? Insya Allah diijabah. Menurut hadis riwayat Tirmizi nomor 3499. Dan salah satunya doa yang kita ucapkan, yang kita lantunkan itu tertera di hadis riwayat Muslim nomor 588. Ada 4.
Allah menajubika min ajabi jahannam wa ajubika min ajabi qabri wa ajabi fitnati wa mahyaya wa mamati wa ajabi fitnati al-masih dajjal. Ada 4 poinnya. Jadi kemarin sudah kita singgung, keterangan yang pertama itu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada dari siksa neraka jahanam. Bapak dan ibu yang Allah rahmati, poin yang perlu kita pahami tentang keadaan neraka jahanam ini kita mesti selalu ingat ini, hati-hati. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 5082 dari Abu Hurairah. Kami dulu pernah bersama Rasulullah, kata sahabat. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, Tadruna ma hadza? Tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Qanallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan tentang apa itu suara itu. Beliau bersabda, Hadza hajarun rumina bihi finnari mundu sab'ina qorifa. Ini adalah batu yang dilemparkan dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finari lana hatta antaha ila qariha. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Allahu Akbar. Dalamnya neraka 70 tahun perjalanan. Apalagi kalau perjalanan di akhirat. Kalau di dunia ya udah segede saya, ini 63 tahun. Apa yang kita ambil ibrah daripada hadis ini? Pelajaran dari hadis ini bahwa neraka itu adalah deep and wide, dalam dan lebar. Untuk itu mari kita ekstra hati-hati, terutama hamba yang dhaif ini. Jamaah pecinta ilmu syar'i, keadaan penduduk neraka menurut Imam Al-Muzani rahimahullah, dan ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 179. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Allah ciptakan untuk mereka, manusia maksudnya, mata. Allah kasih mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat hal-hal yang diperintahkan. Diterjemahkannya bisa, ketika kita tidak berkolwah dengan Allah, maka kolwahnya dengan setan. Hati-hati. Berdoa-doa dengan Allah kapan? Seperti malam tadi. Allah ciptakan untuk mereka telinga yang tidak digunakan untuk mendengar perintah-perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan hati yang tidak digunakan untuk memahami firman Allah. Jadi mata, telinga, hati, dan itu nanti akan ditanyakan. Tanggung jawab kita. Mereka itu terhalang dari petunjuk. Hal ini persis di firman Allah di surat 7 ayat 179. Lahum qulubul la yafahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanul la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Apa? Budek, cuek terhadap firman Allah. Ulaika kal an'am
ulaika kal an'am, mereka itu sebagai binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Bapak dan Ibu, kita harus ekstra hati-hati. Allah tanyakan kelak, terutama yang harus ekstra hati itu ya hamba yang dhaif ini. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah diterangkan mengenai kalimat mereka itu sebagai binatang ternak, yaitu semangat mereka hanya pada perut, mulut, artinya makan dan minum. Bahkan mereka lebih sesat karena hewan ternak masih bisa melihat apa yang manfaatnya dan apa yang mudarat. Dan begitu pemiliknya, sebagai contoh kucing, anjing diarahkan mau mendengarkan, mau ngikutin. Sedangkan mereka yang kafaro tidaklah demikian. Artinya apa? Cuek-cuek aja. Tapi bisa juga orang muslim tetapi yang fasik. Karena orang fasik adalah orang yang tidak mengindahkan perintah Allah, cuek. Suruh sholat subuh di masjid, cuek. Suruh baca Al-Quran, cuek. Zumratul mu'minin wal mu'minat. Kalau tadi doa yang pertama, yang sekarang doa yang kedua. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur kita berhindar, kita mencoba berusaha untuk terhindar dari siksa kubur. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, kalau seseorang itu mendapatkan azab kubur, ini bagi teman-teman kita atau orang tua kita, kakek nenek kita yang telah mendahului kita, di kuburan itu, di dalam alam barzah itu cuma dua. Kalau enggak di Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman surga, ya apa? Gufroting niron, liarnya neraka. Tugas kita mendoakan mereka semuanya, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, bapak, ibu kita, ataupun saudara-saudara kita, kakek nenek kita, semuanya. Tugas kita, apalagi nanti hari Jumat, Syahidul Ayam, hari yang terbaik di antara Senin sampai dengan Ahad. Disitulah, di hari itulah Adam diciptakan. Di hari itu, di hari Jumat itulah Adam dimasukkan ke surga dan dikeluarkan dari surga. Dan disitulah kita hari Jumat ini kita bisa berdoa semaksimal mungkin. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan azab kubur, maka berpotensi untuk mendapatkan azab jahanam. Tetapi kalau seorang selamat dari azab kubur, maka potensinya lebih besar mendapatkan surganya Allah. Jadi itu cikal bakal. Maka yang penting itu kuburan dulu. Sebelum kuburan, maka yang penting ada di dunia itu. Ngikutin gak qala Allah, qala Rasul, qala sahabat? Masih berbuat maksiatkah kita? Apalagi ini bulan haram, termasuk bulan Arba'atul Hurum, 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di surat atau ayat 36 Imam Ibnu Abbas mentafsirkan bahwa ketika kita berbuat baik, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tetapi ingat, ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah juga lipat gandakan dosanya. Maka hamba yang itu juga bapak dan ibu, hindari perbuatan-perbuatan selama bulan ini. Tapi bukan berarti kalau selain bulan haram boleh dong. Tidak, ini artinya apa? Penegasan. Jangan salah tafsir. Penegasan ini tiap bulan ya, tiap saat juga tidak boleh seperti itu. Melakukan hal yang buruk itu.
Nah, dalam hal ini tentang azab kubur ini Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Utsman bin Affan yang dinukil dari Imam Tirmizi. Rasul bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilal akhirah. Sesungguhnya alam kubur ada tempat akhirat pertama. Terminal dari sekian terminal. Kita ini terminal keberapa setelah kita di alam rahim ibu kita, di dunia kita, dan seterusnya. Kemudian najaminhu fama ba'dahu asyaru minhu. Apabila seseorang selamat darinya, terminal alam barzah atau alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Dasarnya itu. Makanya kita harus ekstra hati-hati sebelum maut menjemput kita. Kemudian wa in lam yanju minhu wa ma ba'dahu asyaddu minhu. Namun apabila tidak selamat darinya, terminal alam kubur, maka setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Sulit Bapak dan Ibu-ibu. Jelas. Makanya entry point-nya itu adalah di alam kubur ini. Qala wa qala Rasulullah SAW, Nabi berkata lagi, ma ra'aitu manzaran qatum ila qabru asfahu minhu. Aku tidak melihat suatu pemandangan yang mengerikan pun melainkan pemandangan di alam kubur. Ya, tadi di depan dikatakan batu yang dicemplungkan di neraka itu 70 tahun. Ini bukan ngecumprus, tapi ada dasarnya tadi sabda Rasulullah SAW. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Oleh karena itu kita berdoa bisa jadi 17 kali atau bisa jadi lebih daripada itu tentang azab kubur tiap harinya. Seharusnya seorang mukmin itu kalau benar-benar ilmunya meminta perlindungan dari azab kubur sama seringnya meminta surga. Kenapa? Karena itu berkaitan. Contohnya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Karena itu berkaitan. Karena sesungguhnya gundukan tanah yang di dalamnya ada orang yang kita cintai, kakek nenek kita, saudara kita, pemimpin kita, guru-guru kita, tetangga kita, sohib kita. Itulah terminal pertama yang menjadi cerminan di terminal-terminal selanjutnya di fase kehidupan mereka setelah kematian itu. Dan saya ulangi lagi, doa apa sih sebelum salam? Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnati wa mahyaya wa mamati wa min syarri fitnati masih dajjal, dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Maka sudah seharusnya kita yang umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti sikap dan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya? Sampai kapan? Hatta ta'tiyakul yakin, sampai dengan datang kepadamu yang diyakin. Apa itu? Kematian. Itu di surat Al-Hijr surah 15 ayat 99. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, dan maka janganlah kamu sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.